ada contoh. Contoh siapa tahu ini bisa cepat ya. Barisan n divergen. Kenapa dia divergen? Karena dia tidak terbatas. Menurut teorema tadi yang pertama kali kita kan kalau xn itu adalah suatu barisan yang konvergen, maka dia terbatas. Kalau tidak terbatas, ya tidak konvergen. Barisan ini barisan yang divergen, ya. Isinya di sini adalah kalau n-nya 1 dia min 1, n-nya 2 dia 1, n-nya 3 dia min 1. Begitu terus. Barisan kalau ini kan terbatas. Kalau yang ini kan yang nomor 1 tadi tidak terbatas, jadi gampang membuktikannya. Yang B ini masalahnya dia terbatas. Jadi kita nggak bisa menggunakan teorema tadi ya, 322 tadi yang seperti kita lakukan pada si A ini untuk membuktikan bahwa dia divergen. Cara membuktikannya gimana? Ya kita andaikan saja. Ini terbatasnya di mana ya? Gampang saja ya, di min 1 dan 1, di min 2 dan 2. Dia terbatas di min 100 dan 100. Sekarang kita andaikan ya, andaikan dia ada limitnya, kita sebut dia xn, dan andaikan si xn itu punya limit, sebut saja limitnya adalah si a adalah limit dari xn, maka untuk setiap epsilon positif harus terdapat k gitu ya. Kalau kita ambil epsilonnya sama dengan 1 misalkan, maka harusnya terdapat bilangan asli k sedemikian sehingga si xn yaitu min 1 pangkat n ini kalau dikurangi dengan a harus kurang dari 1, kurang dari si epsilon tadi. Ini berlaku untuk setiap n lebih besar dari k. Jika n-nya ganjil, kalau n-nya ganjil yang ini, maka kita peroleh jaraknya si 1 ke k itu, si min 1 ke a itu jaraknya adalah, kalau dia kurang dari 1, ini kalau n ganjil, kita bisa tulis min 2 kurang dari a, dan a nya kurang dari 0. Aduh, ini masa harus dijelaskan ya. Kalau ini maka min 1 dengan a kurang dari 1 lebih dari min 1. Kemudian satunya saya taruh sini, ini saya taruh sini, jadilah seperti ini. Udah, guys gitu ya. Ini langsung sajalah, nggak usah terlalu detail menjelaskan. Sedangkan untuk n-nya genap, yang kita punya apa? Untuk n lebih besar dari k, kita peroleh dia 1 dikurangi a itu kurang dari 1, sehingga di sini kita peroleh si a itu kurang dari 2. Lalu karena dia adalah nilai limit ya, harusnya dia memenuhi dua hal ini. Saat ganjil dia terpenuhi, saat genap juga terpenuhi. Sekarang ada nggak nilai a yang memenuhi ini? Jadi yang atas dia bilang a itu harus negatif, yang bawah itu bilang a itu harus positif. Ya nggak ada a yang memenuhi itu, sehingga ya pengandaian bahwa a itu adalah nilai limit dari xn itu adalah salah. Jadi yang benar nggak ada a yang memenuhi itu. Ya, nanti di bab subbarisan akan kita carikan cara yang lebih mudah untuk membuktikan barisan seperti yang B ini adalah barisan yang tidak konvergen. Nah, sampai itu datang, kita pakai cara-cara yang sudah kita pelajari. Di sini limit dari 2n dibagi 1 ditambah 1 dibagi n adalah 2. Kita misalkan saja ya, x-nya itu adalah barisan 2. Kemudian kita misalkan si y itu adalah barisan 1/n, maka x ditambah y itu kan barisan 2n ditambah 1/n. Ini konvergen, ini konvergen. Ya, ini konvergen ke 2, ini konvergen ke 0. Jadi x ditambah y konvergen ke 2 ditambah 0, jadinya adalah 2. Kita pakai, ya sudah nggak perlu lagi pakai epsilon sama k ya. Kita pakai teorema yang tadi sudah kita bahas saja. Terus kemudian yang ini tidak konvergen, yang ini tidak konvergen. Jadi nggak bisa ya kita pakai x dibagi z, karena sama-sama tidak konvergen, jadi nggak bisa. Kita
tidak bisa menggunakan yang pembagian tadi, tapi kita bisa memanipulasi. Kita menuliskan saja 2n ditambah 1 dibagi n ditambah 5. Yang kita lakukan apa? Dibagi saja semuanya dengan n. Jadinya 2 ditambah 1/n dibagi dengan 1 ditambah 5 per n. Nah, jadinya seperti ini. Ini limitnya adalah 1, ini limitnya adalah 2. Ini tidak ada yang 0 untuk setiap n, dan nilai limitnya tadi tidak 0 ya. Jadi bisa kita menggunakan teorema 323 yang pembagian itu loh. Sehingga dari sini kita tahu ini kan limitnya 2, ini limitnya 1. Sehingga nilai limit dari ini adalah 2/1, yaitu 2. Oke. Sekarang yang E. Ini juga nggak bisa ya kita langsung pakai pembagian tadi, karena ini tidak konvergen, ini tidak konvergen. Yang kita lakukan, coba kalau kita manipulasi kayak tadi, kita bagi semuanya dengan n kuadrat. Jadi 2/n dibagi dengan 1 ditambah 1/n kuadrat. Ini konvergen ke 0, ini konvergen ke 1. Dan untuk setiap n, nilai dari penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Nah, masa depan cerah ya. Jadi kita pakai teorema 323 tadi yang pembagian. Ini konvergen ke 0, ini konvergen ke 1, sehingga dia konvergen ke 0 dibagi 1, yaitu 0. Selanjutnya yang F. Ini lagi-lagi ya, lagi di sini kita nggak bisa pakai 323. Terus di sini sin n per n. Yang kita lakukan apa? Sin n per n. Kedua ruas dibagi, kedua sisi begini ya, pembilang penyebut sama-sama kita bagi n. Ya, masa depan tetap suram ya, tidak ada kecerahan di situ kalau kita membagi n. Nah, nggak bisa kita pakai otak-atik. Kayaknya nggak ada ya operasi aljabar yang bisa membuat sin n per n itu menjadi lebih sederhana sehingga kita bisa pakai teorema 323 yang B tadi gitu. Nah, tapi kalau kita tahu dari kalkulus dulu bahwa sin n itu pasti tidak kurang dari min 1, tidak lebih dari 1 untuk n-nya bilangan asli. Karena dia sin x itu, x-nya bilangan real itu pasti tidak kurang dari min 1, tidak lebih dari 1. Nah, kalau sudah punya seperti ini, kalau kita bagi dengan n, tanda nggak berubah karena n-nya positif, n-nya bilangan asli. Sehingga kita peroleh seperti ini. Ya. Terus ini limitnya siapa? 0. Ini limitnya siapa? 0. Menggunakan squeeze theorem, teorema Apit itu ya, kita tahu bahwa sin n per n itu, barisan sin n per n, limitnya pasti juga 0. Caranya adalah seperti itu. Nah, kemudian FG ini tenang saja, ini cuma informasi ya, nggak kita bahas. X barisan bilangan real konvergen ke X. P suatu polinom, dia adalah didefinisikan begini, polinom terhadap T. Biasanya terhadap X, kok terhadap T ini? Ya karena X-nya sudah dipakai di sini, daripada nanti ada ambigu gitu kan. Jadi PT adalah AK T pangkat K, nggak lagi pakai N karena N-nya sudah sakti, N-nya adalah notasi khusus untuk subbab ini, jadi pakai K. Ini biasanya N, ini biasanya X. Ya, jadi dia adalah suatu polinom berorde K seperti ini. K-nya bilangan asli, AJ maksudnya adalah ini, J-nya dari 01 sampai K, itu adalah bilangan real. Maka dari 323 kita peroleh bahwa polinom ini konvergen ke PX ya, karena ini konvergen ke siapa, ini konvergen ke siapa, konvergen ke siapa, konvergen siapa, kan tadi sudah dijelaskan gitu. Jadi saat T-nya ini diganti XN gitu loh. Jadi PXN itu adalah suatu barisan yang isinya adalah AK XN pangkat K ditambah A K-1 XN pangkat K-1 ditambah dan seterusnya sampai ini A1 XN ditambah A0.
Oke, kalau diketahui xn tadi konvergen ke x, ya tinggal ganti ini. Ini limitnya, limit barisan ini kan sama dengan limit ini. Dari teorema penjumlahan, perkalian, dan pangkat. Pangkat tadi sudah saya sampaikan ya. Pangkat tadi, saya ingat saya A, saya pangkat-pangkatkan gitu. Atau dicatat, oh ini ya, A pangkat-pangkat ini ya. Dari 323 itu ding, kita bisa tahu ini ya jadi X, ini jadi X, jadi AK X pangkat K ditambah AK min 1 X pangkat K min 1 dan seterusnya sampai A1 X ditambah A0. Siapa ini? Ini tidak lain adalah PX, polinom dengan PX ya, PX yang ini. Kalau T-nya saya ganti dengan X, jadilah ini. Terus selanjutnya, misal X adalah ya suatu barisan konvergen ke X, R adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah seperti ini. Di kalkulus dulu sudah dipelajari, P-nya Q adalah polinom, maka misal Qxn tidak sama dengan 0 untuk semua bilangan asli, jadi suku-sukunya nggak ada yang 0 di sini, dan dia konvergennya dari mana tahu dia konvergen? Karena dari G tadi kita tahu kalau PT adalah suatu polinom, maka Pxn konvergen ke Px. Kalau xt adalah suatu polinom, Qxn itu konvergennya ke Qx. Nah, dan dia konvergennya kebetulan juga tidak 0. Maka barisan Rx, yaitu P per Q itu bisa kita tentukan dia konvergen apa enggak. Ya, dia konvergen dan konvergennya adalah ke Px per Qx. Oke. Sudah selesai. Ya, belum. Belum selesai. Ya, kita tutup bab ini dengan beberapa teorema yang mungkin bermanfaat untuk materi-materi berikutnya ya. Misal barisan ini sudah penutup kok. Masih ada ternyata. Enggak apa-apa wis. Enggak apa. Enggak apa-apa. Nah, bahwa mutlak dari xn itu konvergen ke mutlak x asal xn konvergen ke x. Dari mana ini? Ya, kita dari akibat ketaksamaan segitiga lah ya, ada bab 2.2 palingnya. Mutlak dari xn, lebih tepatnya 224 bagian A. Mutlak dari xn itu kalau saya kurangkan dengan mutlak x, kalau ini kurang dari epsilon, masa depan cerah ya. Itu kurang dari sama dengan xn dikurangi x. Coba nanti dilihat ya ketaksamaan segitiga. Padahal mutlak dari xn dikurangi x itu kurang dari epsilon. Kalau xn-nya konvergen ke x. Tentu saja ini ada panjangnya ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat k bilangan asli sedemikian sehingga ini terjadi. Gitu. Karena dia xn konvergen ke x. Sehingga untuk setiap epsilon positif ini berlaku ini kurang dari epsilon. Sketsanya adalah itu. Begitu juga dengan yang akar. Enggak juga ya, yang akar pastinya ada penjelasan yang lebih. Jadi di sini dari teorema 32 berapa tadi? 324 kita tahu bahwa si x itu yang merupakan limit dari xn itu pasti tidak negatif, karena ini pasti tidak negatif. Di sini akan kita bagi dua kasus ya, saat x-nya sama dengan 0 sama saat x-nya lebih dari 0. Kasus 1. Kasus 1, jika x-nya sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon positif dan karena xn itu konvergen ke x, karena xn konvergen ke x, maka terdapat bilangan asli k sedemikian sehingga
untuk N lebih besar sama dengan K berlaku 0 kurang dari sama dengan XN dari yang sini tadi itu sama dengan XN dikurangi 0 kurang dari epsilon kuadrat. Kenapa begini? Karena kan tadi dia konvergen ke X yang sama dengan 0. Jadi kita akan lihat XN dikurangi 0 itu apakah dia kondisinya bagaimana gitu ya. Kalau dia memang XN itu konvergen ke 0, maka pasti untuk setiap epsilon positif dia ada K sedemikian sehingga dia kurang dari epsilon kuadrat. Penjelasan kenapa kok dia jadi kuadrat begini sama persis dengan yang teorema-teorema sebelumnya tadi. Jadi nggak saya jelaskan ulang. Jadi kalau memang benar dia konvergen ke 0, pasti ada K sedemikian sehingga ini kurang dari epsilon kuadrat. Itu dari sini kita peroleh pasti 0 itu kurang dari sama dengan akar XN kurang dari epsilon. Dari mana ini? Dari bab 2. Nanti tolong dilihat ya. Jadi A kurang dari sama dengan B jika akar A kurang dari sama dengan akar B. Ini jika lagi A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat. Nggak saya jelaskan secara detail tentang ini karena dulu di bab 2 sudah dijelaskan. Sehingga kita peroleh ini lagi-lagi untuk N lebih besar sama dengan K. Untuk kurang dari K kita nggak tahu jaminannya ada apa enggak. Dan karena N-nya itu dan karena epsilonnya tadi itu sembarang ya, untuk setiap ini, maka kita simpulkan di sini akar N itu ya akar XN itu konvergen ke 0 ke X atau ke akar X ya kalau kita mau mengarahkan ke sini. Kalau X-nya 0 berarti kan akar X itu ya 0 juga. Oke, kasus yang kedua kalau kita juga punya seperti ini masa depan cerah. Kasus 2 yaitu saat ini kok. Oh iya benar. Jika X-nya lebih dari 0. Gimana kalau X-nya lebih dari 0? Kalau akar X-nya itu lebih dari 0, yang jelas akar X kan lebih dari itu saja. Maka akar X itu pasti lebih dari 0 juga karena dia akan jadi sama dengan 0 hanya jika X-nya sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh gimana sih kondisi XN dikurangi X ini. Kalau dia kurang dari epsilon sudah masa depan cerah. XN, akar dari XN kalau dikurangi dengan X, kalau kita kalikan dengan sekawan itu maksudnya bukan 4 ya. Kalau orang Jawa nanti mengira sekawan itu 4. Dikurangi akar X dikali dengan akar XN ditambah akar X dibagi dengan akar XN ditambah akar X. Sama dengan siapa ini? Sama dengan XN dikurangi X dibagi dengan akar dari XN ditambah X. Oke, dan karena ini ya, karena akar XN ditambah akar X ini, akar X itu pasti lebih besar dari akar X karena akar XN ditambah akar X itu lebih besar dari akar X. Bisa dari 0 lebih besar dari akar X. Kenapa? Karena akar XN itu tidak negatif, jadi pasti kalau ditambahkan dengan akar X dia lebih besar daripada si akar X sendiri, dan si akar X itu adalah positif. Ingat, akar kuadrat begini hasilnya adalah positif. Akar hasilnya positif. Maka dari sini kita peroleh mutlak dari XN dikurangi mutlak dari akar XN dikurangi akar X itu pasti kurang dari sama dengan 1 per akar X dari sini tadi. Dan ini kita peroleh dari yang di sana tadi. Ini kan 1 per akar XN ditambah X dikali dengan
xn dikurangi x. Nah, karena kita sudah peroleh begini ya, sudah, kita tinggal mengeksekusi saja. Karena xn itu konvergen ke x, maka untuk setiap epsilon positif terdapat k bilangan asli ini kurang dari epsilon. Kalau ini kurang dari epsilon, tinggal kita mainkan saja nilai yang di sini. Nah, intinya kita tahu bahwa dia konvergen, si xn itu konvergen ke x karena kita tahu xn itu konvergen ke x di sini. Oke, ini biar agak cepat. Ini kayaknya yang terakhir. Harusnya yang terakhir dan mudah-mudahan tidak banyak. Untuk beberapa jenis barisan tertentu ya, kita bisa menggunakan uji rasio namanya. Uji rasio untuk memeriksa apakah barisan tersebut konvergen apa enggak gitu. Teorema, misal xn adalah suatu barisan bilangan real positif, sedemikian sehingga diketahui L itu adalah pembagian dari xn dibagi xn plus 1 per xn. Nilai limitnya, si L itu adalah nilai limitnya. Nilai limitnya ada, dan jika L itu kurang dari 1, maka X konvergen. Dan konvergen ke siapa? Konvergen ke 0. Jadi kalau saya punya, ini limitnya bukan limit barisan xn ya, tapi limit dari rasio ini loh. Jadi x2 per x1, x3 per x2 dan seterusnya. Ini kan membentuk suatu barisan baru ya, membentuk suatu barisan baru. Lah ini limitnya L itu ada, L-nya kurang. Kalau L-nya kurang dari 1, maka limitnya 0. Kalau L-nya lebih dari 1, maka dia nggak ada limitnya. Loh, nggak ngomong begitu. Kalau L-nya kurang dari 1, limitnya 0. Sudah. L-nya lebih dari sama dengan 1 gimana? Nggak dibilang. Dari 3, 2, 4, ya, karena dia bilangan real positif, maka ini positif, ini positif. Jadi ini adalah barisan yang positif. Karena dia barisan yang positif, maka dari teorema tadi, berapa? 3, 2, 4. Kita tahu bahwa L itu pasti tidak negatif. Dari 3, 2, 4 kita tahu L tidak negatif ya, L itu tidak negatif. Kita sesuaikan teorema saja ya, L itu tidak negatif. Misal R adalah barisan adalah suatu bilangan sedemikian sehingga L itu kurang dari R, suatu bilangan SDK SHG, L itu kurang dari R dan R itu kurang dari 1. Tadi kan diasumsikan L itu kurang dari 1 ya. Misalkan ada bilangan lain antara L dengan 1 gitu, si R itu. Dan kita misalkan, apakah ini pasti ada? Pasti ada. Jika di sini L, di sini 1, ada tak hingga banyaknya bilangan real. Ya, dulu di bab 2 sudah kita bahas bahwa bilangan real itu adalah bilangan yang padat, dense. Jadi pasti ada bilangan antara L dengan 1, antara L dan 1. Di sini kita sebut sebagai R gitu ya. Terus kemudian kita memisalkan epsilon itu adalah si R tadi yang dikurangi L. Karena R lebih besar dari L, maka pasti dia positif. Oke, epsilonnya sudah kita dapat. Terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K berlaku xn ditambah 1 per xn dikurangi L kurang dari epsilon. Kenapa? Yaitu asumsinya tadi ya, xn plus 1 per xn itu konvergen ke L. Jadi maka berlaku ini. Maka, alasannya pasti terdapatnya adalah di situ alasannya. Maka dari sini kita peroleh, asalkan untuk N lebih besar dari K ya, lagi-lagi ini harus saya ingatkan, kita peroleh xn plus 1 per xn itu kurang dari L ditambah epsilon. Prosesnya gimana?
nggak usah saya sebutkan ya. Dari sini ke sini wes, pikir sendiri. Itu ada di bab 2 dan sangat mudah sekali. Ini sama dengan L. Siapa epsilon tadi ya? Epsilon adalah R dikurangi L. R dikurangi L. Dia sama dengan R. Dengan demikian kita peroleh dengan demikian untuk N lebih besar dari K, ini harus ditulis terus. Kalau nggak gitu faktanya nggak jalan. Untuk N lebih besar dari K, kita peroleh si XN plus 1 tadi kan positif ya, dia pasti kurang dari XN dikali R. Dari kondisi ini, kondisi bahwa ini kalau saya potong ini kan menjadi XN plus 1 per XN itu kurang dari R gitu ya, sehingga dari sini kita peroleh XN plus 1 itu pasti kurang dari XN dikali R. Dan yang pasti XN min 1 itu dikali R kuadrat lebih besar daripada si XN dikali R, karena ini berlaku untuk semuanya ya. Karena si kondisi XN plus 1 dan XN itu memang selalu begini. Jadi XN plus 1 dibagi XN itu kurang dari R. Mau N-nya 1, mau N-nya 2, mau N-nya 3, dan seterusnya dia selalu saja begini. Jadi suku setelahnya itu dibagi dengan suku yang sekarang gitu selalu kurang dari si R ini. Sehingga ya pasti ini berlaku juga untuk N dan N-1. N-1 dengan N-2 dan begitu seterusnya ya. Sampai X ke K gitu. Untuk suatu nilai K ini R pangkat ya N-K plus 1 berarti kalau gitu. Jadi kalau kita definisikan C itu adalah XK gitu ya dibagi dengan R pangkat K, maka kita peroleh, jika ini enggak ada jikanya, ada makanya enggak enak. Jika kita definisikan C itu sebagai ini, maka ya 0 kurang dari XN plus 1 kurang dari C R pangkat N plus 1. Ini berlaku untuk setiap N lebih besar dari K. Dan karena tadi yang di atas tadi sudah kita sebutkan, si R itu antara 0 sampai 1, maka limit dari R pangkat N adalah 0. Dari mana ini? Dari mana ya? Kita lihat. Kalau 3.1 kan saya. 31 berapa ya? Di contoh itu. 31 berapa ini? 31 11 yang bagian B ini. Jika B itu antara 0 sampai 1, maka limit B pangkat N adalah 0. Ini dulu sudah pernah disinggung. Dan kemudian dari teorema yang sebelumnya ini tentang ini C positif dan XN dikurangi X dia kurang dari sama dengan C dikali AN. AN-nya konvergen ke 0 ini ya. C-nya suatu bilangan real positif. Maka kita peroleh limitnya adalah ini. Oke, dengan mengadopsi itu di sini kita peroleh limit. Jadi ini yang tadi ya, yang contoh 3111, yang ini 3110-nya. Limit XN adalah 0. Ya, karena ininya C-nya adalah ini. Terus kemudian R pangkat N plus 1 ini adalah suatu barisan yang konvergennya ke 0. Jadi pasti si XN plus 1 ini ya konvergen ke 0 juga. Dari 3, 1, 10. Oke, sebagai gambaran wes. Nah, wes ini enggak ada lagi wes.
terakhir. Sebagai gambaran menggunakan teorema tadi, misal saya punya barisan xn gitu ya. Xn ini saya definisikan, xn-nya itu adalah n, n dibagi dengan 2 pangkat n. Maka dari sini xn plus 1 per xn itu kan n plus 1 dibagi 2 pangkat n plus 1 dikali dengan 2 pangkat n per n. Sehingga ini harus dijelaskan nggak ini ya? Nggak usah ya. Kan ini yang itu. Terus ini dibagi dengan n per 2 pangkat n. Karena dia dibagi dengan n per 2 pangkat n, maka di sini saya balik aja jadi 2 pangkat n per n gitu. Dan ininya nggak jadi dibagi tapi dikali. Ini sama dengan setengah kali 1 ditambah 1/n. Ini limitnya ada nggak ini? Ada limitnya ya. Limitnya di sini adalah setengah. Karena ini limitnya adalah 0. Kita pakai 323 itu. Teorema 323. Dia limitnya adalah setengah, berarti L-nya adalah setengah. Karena setengah itu kurang dari 1, maka dari teorema yang barusan kita bahas ini, kita peroleh si xn, yaitu n per 2 pangkat n ini, limitnya adalah 0. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.